Bertemu kembali dengan Ibu Ani di kelas matematika. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, seperti apa sih sifat-sifatnya? Kita ingat-ingat dulu ya, soal-soal kita waktu dulu di kelas 7. Misalkan kita itu punya soal seperti ini. 2 dipangkatkan dengan 2, kalau kita kalikan dengan 2 pangkat 3 hasilnya berapa? Nah, cara kita mencari ini biasanya kan, oh ini 2 pangkat 2, artinya 2-nya dikalikan sebanyak 2 kali. Nah, kalau ini berarti yang di sini 2-nya dikalikan sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Hasilnya adalah, kita lihat jadi berapa nih ya angka 2-nya? Oh ternyata jadi 5, jadinya dia 2 pangkat 5. Nah jadi bisa kita simpulkan kalau 2 pangkat 2 dikalikan 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 5. Dari mana kita memperoleh 5 ini? Nah 5 ini kita peroleh dari 2 ditambahkan dengan 3. Nah kemudian bagaimana dengan pembagian? Nah kalau pembagian berarti misalkan kita punya 2 pangkat 6 dibagi dengan 2 pangkat 3. Apa harus 2? Oh tidak juga, tidak harus selamanya 2. Kita coba misalnya angkanya 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 2 juga bisa. Nah bagaimana caranya? Oh caranya berarti kita kerjakan biasanya kan begini ya. Oh 3 pangkat 6 artinya 3-nya dikalikan sebanyak 6 kali. 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian dia dibagi boleh kita tuliskan dengan per ya, kan artinya itu pecahan ya. Pembagian itu sama dengan per. Nah, kemudian di sini 3-nya itu ada 2 kali. Kita kalikan 1, 2. Nah, kalau dari sini berarti kan bisa kita sederhanakan. 3 dibagi 3, 1. 3 dibagi 3, 1. Berarti tinggal tersisa berapa lagi angka 3 ini ya? Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4. Berarti 3 pangkat 4. Dari sini bisa kita simpulkan. 3 pangkat 6 dibagi dengan 3 pangkat 2. Ini langsung 3 pangkat 4. Tapi dari mana ya kok bisa langsung 3 pangkat 4? Nah perhatikan. Berarti 4 ini kita peroleh dari 6 dikurangi dengan 2. Maka kita bisa menuliskan sifat-sifat bilangan berpangkat sebagai berikut. Seperti tadi ya. Jadi kalau di sini misalnya ada basisnya A, nah ini kan sama-sama huruf A, ini A, ini A. Nah, dibuatnya hanya 1 kali. Nah, di sini. Kemudian untuk pangkatnya yang awalnya M, yang keduanya itu N karena sama-sama basisnya A. Di sini kalau dia perkalian, kita akan ubah pangkatnya menjadi penjumlahan. Jadi di sana menjadi A pangkat M tambah dengan N. Begitu juga dengan pembagian. Hanya yang berbeda adalah kalau dia pembagian berarti di sini dikurang. Nah, bagaimana kalau dia ditanda kurung seperti ini? Kalau dalam kurung seperti ini artinya adalah A dikalikan dengan pangkat M kali N. Berarti ini digabungkan. Nah, kemudian kalau untuk jadi diingat-ingatnya, kalau dia di dalam kurung seperti ini, pangkatnya ini dikalikan. Kemudian kalau pangkatnya seperti ini, nah ini berarti dipisahkan karena ini kan beda ya basisnya. Berarti di sini A-nya dulu dipangkatkan dengan yang di luar tadi yaitu M. Kemudian B-nya kita pangkatkan dengan M. Kita coba cari contoh untuk yang ini ya. Tadi kan yang nomor 1, 2 sudah. Nah contoh untuk yang ini misalkan kita punya 2 pangkat 3 dipangkatkan dengan 2. Berapa sih 2 pangkat 3 itu? 2 pangkat 3 ini kan hasilnya 8. Kemudian kita pangkatkan lagi dengan 2. Hasilnya adalah 8 kuadrat, hasilnya berapa? 64. Nah, di sini kita lihat apakah sama, betul nggak ya? Tadi kan di sini 2 pangkat 3, kalau dipangkatkan dengan 2 artinya 2 pangkat 3 dikali 2. Berarti ini 2 pangkat 6. Benar nggak 2 pangkat 6 itu sama dengan 64? Mari kita coba 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, ini ke-8, ini 16, ini 32 kali 2 berarti 64. Oh ya ternyata sama, ini hasilnya adalah 64. Berarti benar ya sifat ini berlaku. Nah bagaimana dengan ini? Sama seperti tadi juga. Misalkan kita pakai angka 3 deh ya. 3 dikalikan 2, dipangkatkan dengan 2. Apakah betul hasilnya sama dengan 3 pangkat 2 dikalikan dengan 2 pangkat 2? Nah mari kita lihat ya, 3 dikali 2 berapa? 6. 6 kuadrat apakah sama dengan 3 kuadrat berapa? 9. 4 kuadrat berapa? 4. 6 kuadrat berapa hasilnya? 36. Nah, 9 kali 4 berapa hasilnya? 36. Berarti benar ya, hasilnya ini sama. Jadi berlakulah untuk sifat yang keempat. Begitu juga dengan sifat kelima. Dia di sini bentuknya karena pembagian. Kalau di sini kan tadi perkalian. Kalau pembagian bersama kayak tadi, berarti kita buat dulu kan. Yang di atas ini kan A, berarti A juga yang di sini dipangkatkan yang di luarnya. Kemudian di sini B, di bawahnya juga B, kemudian dipangkatkan dengan yang di luarnya. Begitu ya anak-anak. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga dapat kalian pahami dengan baik ya.